Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Hari ini teman-teman kita bakal sama-sama menyaksikan momen di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto menggantikan tugas Presiden Joko Widodo secara resmi. Ya, ini adalah pertama kalinya teman-teman Presiden Jokowi memberikan ruang khusus untuk Prabowo Subianto menjalankan tugas sebagai seorang presiden. Dan hari ini teman-teman dilakukan Pak Prabowo dalam peluncuran geoportal, di mana Pak Prabowo di sini menggantikan posisi Pak Jokowi untuk meresmikan peluncuran geopolitik kebijakan Satu Peta 2.0. Dalam sambutannya, teman-teman, Pak Prabowo mengatakan kebijakan One Map Policy. Jangan ditarik deh. Hal ini tentu menjadi sangat menarik teman-teman, karena Pak Jokowi benar-benar sangat memberikan perhatian yang khusus kepada Pak Prabowo sebagai penggantinya di 2024, dan ini tentu akan menjadi sebuah budaya yang sangat positif untuk dilanjutkan kepada presiden-presiden selanjutnya, di mana presiden sebelumnya itu mendorong, mensupport secara penuh presiden terpilih selanjutnya. Nah teman-teman, kita bakal sama-sama menyaksikan, kita bakal sama-sama menyimak ini pernyataan dan juga pidato Pak Prabowo dalam acara peluncuran peta canggih hingga hasil capaian PSN dan juga KIK. Oke teman-teman, kita simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah Pak Presiden, catatan dan pointers dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau, ya. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo, pertama. Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan, ya. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan, dan duduknya sebelah presiden sekarang. Mohon maaf Menko. Jadi ini yang saya rasakan, saya sedang disiapkan. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, Menteri ATR Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Mendagri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri KKP Bapak Trenggono, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, Menpan RB Bapak Azwar Anas, Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya,
Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ini memang harus pasangan terus ini, Kapolri dan Panglima TNI, karena namanya itu kalau digabung itu sama dengan nama Presiden terpilih. Tapi ini bukan rekayasa. Hadir juga KSAL, para pimpinan lembaga negara, badan-badan usaha, para gubernur, para bupati, para wali kota seluruh Indonesia yang hadir, yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi, tamu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Baru saja kita diberi presentasi tentang upaya untuk membuat satu infrastruktur percepatan pembangunan. Selain infrastruktur fisik, juga ada infrastruktur konektivitas dan juga infrastruktur pengelolaan. Yang kita hadapi sekarang adalah yang sudah dicapai satu one map policy yang sangat strategis, dan dengan one map policy ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemuatan ruangan, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif, karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras, sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik, itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi. Untuk itu kita perlu iklim yang baik. Untuk itu kita perlu governance yang baik. Kebijakan satu peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemuatan ruangan tadi disampaikan sebesar hampir 20 juta hektar. Memang masih kita ingin yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, percepatan pembangunan vital bagi masa depan bangsa kita. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi. Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya.
Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, mereka, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya. Saya bilang, you're on. Kalau kita mencapai 8%, you harus beli saya makan malam. Ya, kita nanti lihat aja, ya. Kalau saya lihat, saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, ya. Dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, dengan program-program semacam ini, One Map Policy, dengan e-katalog, dengan teknologi di semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisiensian. Saya yakin dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini akan membuah hasil. Dengan tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus dan program-program proyek-proyek strategis nasional, kita bisa mempercepat pembangunan. Saya kira itu dari saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya, penghargaan saya setinggi-tingginya kepada semua yang telah bekerja keras untuk menyusun rencana-rencana seperti One Map Policy dan seterusnya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat Menko Perekonomian, seluruh menteri dan seluruh mereka-mereka yang bekerja keras sehingga kita berhasil hari ini meluncurkan geoportal kebijakan 1 peta, 2.0 dan white paper One Map Policy Beyond 2024. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Ya teman-teman, terima kasih telah menyimak video informasi dari kajian online. Mohon maaf ada sedikit gangguan dikarenakan harus sambil ngejagain anak. Ya teman-teman, review sedikit terkait pidato atau penyampaian dari Pak Prabowo, di mana yang pertama Pak Prabowo sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada dirinya, di mana Pak Prabowo merasa sangat diperhatikan dan juga diberikan ruang yang sangat luas untuk bisa beradaptasi menjalankan tugas seorang presiden. Ya, Pak Prabowo juga mengatakan di setiap rapat-rapat kabinet, Pak Prabowo selalu berada di pinggir atau di samping Pak Jokowi, dan tentu ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi ingin menyiapkan Pak Prabowo agar Pak Prabowo bisa menjalankan roda pemerintahan dengan lebih efisien dan lebih baik. Dan tentu ini adalah budaya yang patut kita acungi jempol. Ini adalah kultur yang sangat baik.
Mudah-mudahan bisa dilanjutkan untuk presiden-presiden selanjutnya. Pak Prabowo juga tadi mengatakan terkait program 1MAP 2.0 di mana semua telah disusun secara rapi dan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mempunyai roadmap yang jelas untuk bisa menjadi negara maju di 2040 atau 2045. Kita sekali lagi berdoa semoga Indonesia bisa makin sejahtera, Indonesia bisa makin maju, rakyatnya juga bisa makin bahagia dan juga hidup dengan berkecukupan. Nah, mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita bakal lanjut di video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.